Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diulan Sniata dengan NIM 2065057 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi ke-7 mata kuliah Microcontroller, yaitu yang membahas tentang Arduino. Bahasa pemrograman Arduino. Pemrograman Arduino menggunakan struktur bahasa C. Mekanisme pemrogramannya Arduino sama dengan microcontroller pada umumnya, mulai dari membuat sketch program, mengcompile, selanjutnya proses upload pada papan Arduino. Pengisian program dengan metode upload ialah mengisi papan Arduino dengan program yang sudah berbentuk hex atau hasil compile dari bahasa C ke bahasa mesin. Berikut adalah gambaran alurnya. Pertama, kita menulis program, kedua compile program, kemudian yang ketiga adalah upload program. Program Arduino dapat dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama struktur, kedua nilai-nilai, variabel dan konstanta, dan yang ketiga fungsi. Berikut adalah gambar struktur utama, kemudian ekspresi bilangan, dan kemudian struktur kontrol. Struktur utama, setup. Fungsi setup dipanggil ketika sketsa program dimulai. Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi variabel, mode pin, penggunaan library, dan lain-lain. Fungsi setup hanya akan berjalan sekali, setelah power Arduino dinyalakan atau saat reset papan Arduino. Contoh program 1.1. Program 1.1 akan menyalakan LAN pada pin 13 selama 5 detik lalu matikan. Eksekusi ini dilakukan hanya sekali. Berikut adalah gambaran dari codingannya. Kedua, loop. Setelah membuat fungsi setup, maka berikutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop akan melakukan loop berturut-turut di mana program akan dijalankan terus-menerus secara berurutan dan loop untuk mengontrol papan Arduino. Contohnya adalah pada gambar program 1.2 yang ini. Program 1.2 pada serial monitor akan menampilkan huruf H ketika tombol pada pin 3 ditekan dan bila dilepas akan tampil huruf L. Berikut adalah gambaran codingan perintahnya. Ketiga, komentar. Komentar digunakan untuk memberi keterangan pada program yang dibuat. Komentar tidak dieksekusi, maka komentar tidak menambah ukuran file hasil compile. Cara membuat komentar ialah sebagai berikut. Ini adalah gambaran untuk membuat komentar pada bahasa pemrograman Arduino. Ekspresi bilangan. Dalam pemrograman bahasa C pada Arduino, bilangan dapat diekspresikan dalam beberapa format, yaitu biner ditulis dengan awalan huruf OB, contohnya B111101010. Desimal ditulis biasanya tanpa awalan, contohnya 435 ini. Oktal ditulis dengan awalan angka 0, contohnya 0753. Kemudian heksadesimal diawali dengan 0x, contohnya 0x5a. Struktur kontrol. Setiap program yang dibuat membutuhkan suatu kontrol, tak hanya perulangan, namun suatu eksekusi dengan syarat tertentu juga dilakukan. Pengujian kondisi. If digunakan untuk mencetak suatu kondisi
Jika benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Berikut adalah contoh penggunaan if. If else. Seperti dengan if, hanya saja ada dua pilihan pernyataan atau perintah. Jika kondisi benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Jika kondisinya salah, maka pernyataan di dalam else lah yang akan dikerjakan. Berikut adalah contoh gambaran penggunaan if dan else. If, else, if, yaitu untuk melakukan pengecekan suatu kondisi lebih dari satu, maka bisa menggunakan if, else, if. Berikut adalah gambaran penggunaan if, else, if. Switch case. Pernyataan ini digunakan untuk memilih kondisi yang sesuai untuk kemudian mengerjakan perintahnya. Bedanya dalam kondisi yang diuji berupa sebuah nilai variabel. Berikut adalah gambaran penggunaan dari perintah switch case. Jika variabel memenuhi syarat dari salah satu case, maka dia akan mengerjakan perintah tersebut. Misal, nilai variabel 2, maka dia akan mengerjakan perintah 2. Jika tidak memenuhi, maka dia akan mengerjakan default. Berikut adalah contoh penggunaannya. Perulangan while. Perulangan ini digunakan untuk membuat perulangan yang tidak terbatas selama kondisi dalam while benar. Perulangan while akan berhenti atau keluar setelah A mencapai angka 200. Berikut adalah gambaran penggunaan atau contoh dari perulangan while. Kemudian yang kedua yaitu do while. Perulangan ini akan melakukan pernyataan atau perintah lalu akan melihat kondisi dalam while. Jika benar, maka perintah akan dieksekusi kembali. Perulangan pertambahan A tambah 1 akan dilakukan sampai nilai A sama dengan 200. Berikut adalah gambaran penggunaan dari perintah do while. Perulangan for. For digunakan untuk perulangan yang bersifat terbatas. Berikut adalah contoh atau penggunaan program dari perulangan for. Inisialisasi nilai awal suatu variabel untuk proses perulangan. Kondisi yang menentukan proses perulangan. Jika benar, perulangan dikerjakan. Step. Tahap perulangan bila dalam bentuk perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Program tersebut akan menampilkan nilai A dari 0 sampai 10. Yang ini. Goto. Perintah ini digunakan untuk melompat atau menuju perintah yang telah diberi label. Berikut adalah gambaran dari penggunaan perulangan goto. Return digunakan untuk memberikan nilai balik dari sebuah fungsi. Berikut adalah contoh penggunaan dari return. Continue untuk melewati perulangan yang tersisa dari struktur looping seperti do, for, dan while. Berikut adalah contoh penggunaan dari continue. Kemudian break, perintah keluar dari pernyataan perulangan do, for, atau while juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan dalam switch case. Sintaks. Titik, koma, atau semikolon digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Kemudian kurung kuartal atau bisa dikatakan curly brackets. Bagian utama dari bahasa pemrograman C yang digunakan dalam beberapa konstruksi yang berbeda dalam beberapa fungsi. Kemudian pagar define, yaitu komponen C yang berguna yang memungkinkan programmer untuk memberi nama untuk nilai konstanta sebelum program dikompilasi. Kemudian pagar include digunakan untuk
memasukkan perpustakaan atau library di luar diskets program. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator aritmatika mempunyai hierarki paling tinggi dibanding operator pembanding dan operator logika. Berikut adalah operator yang digunakan untuk operasi aritmatika, yang dimana sama dengan untuk pemberi nilai, tambah untuk penjumlahan, kurang untuk pengurangan, kali untuk perkalian, bagi untuk pembagian, dan persen untuk sisa bagian. Kemudian operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan suatu data atau ekspresi dengan data ekspresi lain dan menghasilkan nilai logika boolean benar atau salah. Tentu saja antar kedua data yang dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama. Bentuk dari operator relasional atau pembanding seperti pada tabel berikut. Berikut adalah operator pembanding, yang dimana yang pertama lebih kecil dari, contohnya 7 lebih kecil dari 8, maka hasilnya true. Kemudian lebih besar dari, contohnya 5 lebih besar dari 9, hasilnya akan false. Lebih kecil sama dengan 6 lebih kecil sama dengan 5, hasilnya false. Lebih besar sama dengan 6 lebih besar sama dengan 5, hasilnya true karena betul. Sama dengan 7 sama dengan 7, hasilnya true karena betul. Tidak sama dengan 7 hasilnya false karena 7 sama dengan 7. Kemudian operator logika. Operator logika digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data ekspresi logika boolean yang menghasilkan data logika baru. Tabel operator logika dengan hierarki dari atas ke bawah adalah sebagai berikut, yaitu operator and or not. Kemudian operator bitwise. Apa itu? Bitwise. Operator bitwise. Bitwise operator digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Terdiri dari operator not, and, or, XOR, SHL, SHR tipe. In atau chart bitwise operator, dari namanya sudah jelas diketahui pasti hubungannya dengan bit. Biasanya digunakan untuk memanipulasi data bertipe bit dari tipe data integer atau bit. Berikut adalah operator yang digunakan dan keterangannya, yaitu geser kiri, geser kanan, and, or, XOR, dan not. Kemudian operator pertambahan dan pengurangan. Berikut adalah operator increment. Kalau plus itu pertambahannya 1, kalau minus itu pengurangannya 1. Berikut adalah contohnya. Variabel. Variabel adalah suatu wadah untuk penyimpanan atau menampung data. Nama variabel dibebaskan, namun ada peraturan tersendiri seperti tidak boleh ada spasi, maksimal 32 karakter, dan tidak boleh menggunakan istilah baku dalam bahasa Arduino karena dapat terjadi program yang error saat mendeklarasikan variabel sebelum digunakan sebagai berikut. Contohnya nilai 1 bertipe data integer atau bisa diisi dengan nilai tipe data spasi kemudian nama variabel sama dengan kemudian nilai. Contohnya adalah seperti di bawah ini. Kemudian tipe data. Tipe data yang berbeda-beda memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda pula. Berikut tipe data tersebut.
seperti chart. Lebar datanya 1 bit, jangkauannya min 128 sampai 127. Kemudian unsignature, lebar datanya 1 bit, jangkauannya dari 0 sampai 255. Kemudian bit, lebar datanya 1 bit, jangkauannya 0 sampai 255. Kemudian tipe data word, lebar datanya 2 bit, jangkauannya 0 sampai 65.535. Kemudian tipe data integer, lebar datanya 2 bit, jangkauannya dari minus 32.768 sampai 32.767. Kemudian unsigned integer, lebar datanya 2 bit, jangkauannya 0 sampai 65.535. Seperti tipe data long, tipe data unsigned long, dan float. Pin input dan output. Pada papan Arduino terdapat 20 pin I/O, yaitu 12 pin digital dan 6 pin analog. Inisialisasi fungsi pin I/O. Pada saat yang sama, sebuah pin hanya bisa memiliki satu fungsi saja, baik input maupun output. Inisialisasi ini dilakukan pada fungsi setup dengan cara kita tulis pin mode, pinnya, kemudian mode. Pin itu yaitu nomor pin yang dikonfigurasi dari papan Arduino, sedangkan mode yaitu seperti input, pull up, dan output. Sebagai contohnya, jika pin nomor 3 akan dibuat menjadi inputan, maka pin mode 3, input. Bila pin 3 menjadi outputan, maka pin mode 3 output. Catatan: penulisan besar dan kecilnya huruf sangat berpengaruh. Perhatikan dengan seksama cara menulis program. Menulis data digital di pin output. Setelah membuat pin sebagai nilai output, selanjutnya untuk menulis atau mengeluarkan logika data digital dengan perintah sebagai berikut. Digital write (pin, value). Pin yaitu nomor pin digital output, value yaitu seperti hing atau low. Sebagai contoh, pin mode 3 output, digital write 3 hide atau nyala. Membaca data digital pada pin output. Jika suatu pin digunakan sebagai inputan, maka kita harus menentukan active hing dan active low. Jika active hing, maka dibutuhkan resistor pull down. Jika memiliki active low, cukup dengan memanggil resistor internal dengan pull up pada setiap pin Arduino. Sebelum melakukan pembacaan, maka perlu disetting untuk inputannya, yaitu pin mode (pin, mode). Pin yaitu nomor pin yang dikonfigurasi dari papan Arduino. Mode yaitu seperti input, pull up. Setelah itu baru menuliskan ini, digital write (pin). Pin yaitu nomor pin Arduino yang digunakan sebagai inputan. Contohnya, pin 3 digunakan sebagai inputan pull up. Berikut adalah codingannya. Hasil pembacaan pin 3 maka akan disimpan pada variabel baca. Menulis data analog di pin output PWM. Untuk melakukan analog write, tidak perlu menggunakan pin mode. Untuk mengatur pin sebagai output, cara menggunakan sebagai berikut. Analog write (pin, value titik koma). Pin yaitu nomor pin Arduino yang digunakan sebagai outputan. Lihat datasheet pin Arduino. Kemudian value nilai PWM mulai dari 0 sampai 255. Contohnya, pin 5 digunakan sebagai outputan PWM. Berikut analog write (5,100 titik koma). Membaca data analog di pin output ADC (analog to digital converter).
Untuk menggunakan analog write tidak perlu menggunakan pin mode untuk mengatur pin sebagai inputan. Cara menggunakannya sebagai berikut. Analog read (analog pin). Analog pin adalah nomor pin Arduino yang digunakan sebagai inputan analog seperti A0, A1, A2, A3, A4, A5. Contohnya membaca nilai analog pada analog pin A0 dan ditampilkan pada serial. Berikut adalah gambaran penggunaannya. Kemudian time. Milis adalah sebuah fungsi pada sintaks Arduino yang berguna menjalankan satu secara independen. Milis dapat menjalankan program dengan multitasking tanpa menghentikan kerja keseluruhan Arduino. Contohnya unsigned long time sama dengan milis serial print time micros menghitung dengan satuan mikrosecond sejak papan Arduino mulai menjalankan program hingga 70 menit setelah itu akan kembali ke nol. Begitu selanjutnya. Berikut adalah contohnya. Kemudian delay, jeda program untuk jumlah waktu dalam milidetik, ada 100 milidetik dalam 1 detik. Berikut adalah contoh penggunaan dari delay. Delay microseconds, jeda program untuk jumlah waktu dalam mikrodetik, ada 1000 mikrodetik di milidetik dan 1 juta mikrodetik dalam detik. Contoh penggunaan dari delay microsecond. External interrupt, attack interrupt. Anda harus menggunakan digital pin to interrupt (pin) untuk menerjemahkan pin digital. Sebenarnya untuk jumlah interrupt tertentu, misalnya jika Anda terhubung ke pin 3, menggunakan digital pin interrupt 3 sebagai parameter pertama yang attack interrupt. Berikut adalah contoh penggunaan parameter dari attack interrupt dan contoh codingannya. Data interrupt, yaitu mematikan interupsi yang diberikan. Berikut adalah sintaks dari data interrupt. Interrupt yaitu mengaktifkan kembali interupsi setelah dinonaktifkan oleh nol interrupts. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Beberapa fungsi tidak akan bekerja saat interupsi dinonaktifkan dan komunikasi yang masuk dapat diabaikan. Berikut adalah contoh dari penggunaan no interrupt dan interrupt. No interrupt yaitu mengaktifkan interupsi. Anda dapat mengaktifkan kembali mereka dengan interupsi. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Berikut adalah contoh penggunaannya. Kemudian communication serial. Komunikasi serial merupakan komunikasi dua arah dari transmitter dengan receiver dan sebaliknya. Kita bisa melakukan komunikasi serial dengan memanfaatkan pin RX dan TX pada Arduino maupun pada USB. Cara menggunakan serial sebagai berikut. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.